I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pada pagi hari ini langsung saja kita awali kegiatan pembukaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Sugeng Rahayu selaku Kepala SDS Wijaya Kusuma II. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Lebih tepatnya pada tanggal 13 Juli kemarin. Tetapi awal tahun ajaran baru pada kali ini berbeda. Kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Proses pembelajaran, belajar mengajar di sekolah juga belum bisa kami laksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sekolah karena siswa kelas 1 adalah siswa baru yang sebelumnya belum pernah sekolah di SD. Karena SD dan TK ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di mana saja, mungkin di cara belajar dan budaya yang ada di sekolah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan ke Bapak Ibu semua bagaimana caranya putra-putri kita bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di SD. Apalagi pada kesempatan ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Untuk itu kami sangat berharap kerjasama dari orang tua untuk mensukseskan apa yang telah kami rencanakan. Di MPLS ini sedikit banyak namanya masa pengenalan lingkungan sekolah, harusnya yang kita kenalkan adalah putra-putrinya. Gambarannya kalau masa pengenalan lingkungan sekolah itu anak-anak tahu lingkungan di sekolah ini seperti apa. Kelas saya di mana, nanti kalau saya mau buang air kecil itu di mana tempatnya, kalau saya sakit nanti saya istirahat di mana, nanti kalau mau beribadah itu tempatnya di mana. Kurang lebih seperti itu. Perpustakaan ada di mana. Nah, selain mengenal lingkungannya, juga mengenal teman dan bapak ibu gurunya. Kalau teman kemungkinan besar hampir 80% lebih adalah teman lama sebenarnya, karena berasal dari TK yang sama. Tetapi untuk bapak dan ibu gurunya itu perlu dikenal. Ibu guru wali kelasnya siapa, ibu yang ini namanya siapa, guru olahraganya siapa, itu perlu. Maka kita perlu laksanakan pengenalan lingkungan sekolah.
Kemudian selain itu ada budaya yang kita kembangkan di sekolah untuk anak-anak dan semua warga sekolah. Nanti juga akan dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya bahwa mulai datang ke sekolah anak-anak itu harus ngapain saja sampai dengan pulang nanti seperti apa. Ada juga yang harus dibawa ke sekolah itu apa saja, yang nggak boleh dibawa itu apa saja. Nah, setiap hari harus bawa apa, misalkan bawa bekalnya yang seperti apa, nah, yang harus dibungkus Tupperware atau yang seperti apa. Nanti kalau bungkus Tupperware bisa beli sama Bu Ida. Karena itu terjadi dan kita maklumi karena anak-anak kita ada banyak. Bapak dan Ibu, kami sangat berterima kasih sekali atas kehadirannya. Itu membuktikan bahwa kita peduli dan kita semuanya punya keinginan yang sama, putra-putri kita sukses dalam belajar. Sebagai gambaran, nanti kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan dengan sistem modul. Sistem modul itu seperti apa nanti ibu gurunya akan menjelaskan. Nanti yang belajar berarti anak-anaknya dengan orang tuanya. Bapak ibu gurunya di sekolah tidur. Jadi enak Bapak Ibu guru ini selama libur pandemi ini masuk digaji tapi di sekolah nggak ngapa-ngapain. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan dijelaskan oleh ibu gurunya. Oh ya, sebelumnya untuk di kelas B ini ibu gurunya ini Ibu Widayanti, sebelah kiri saya ini Ibu Widayanti. Ini wali kelas 1B nanti. Kalau kebetulan hari ini ada putra putrinya yang ikut, bisa dihafalkan wajahnya. Dapat ini ya, biar kenalan. Itu nanti oleh Bu Wida akan dijelaskan bagaimana cara belajarnya. Kemudian secara garis besar untuk di SD itu berbeda dengan TK karena di SD ada penilaian-penilaian yang tentu berbeda dengan yang di TK. Mata pelajarannya juga berbeda. Kalau di SD perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penilaian ini tidak hanya penilaian akademik, pengetahuan tentang belajar saja. Tetapi ada satu nilai yang tidak boleh ditinggalkan dan itu sangat penting, yaitu nilai perilaku dan atau nilai sikap. Kalau istilah keren zaman sekarang namanya karakter. Jadi di pendidikan dasar itu nilai karakter itu yang coba dibangun kembali agar seimbang, pengetahuannya bisa, karakternya juga baik. Seperti itu, dan harus berimbang. Itu ada penilaiannya juga. Kemudian mengenai mata pelajarannya berbeda dengan di TK. Kalau di SD ini di kelas 1 nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan tema. Kalau mungkin ada yang putra putrinya sudah di kelas 2 dan sebagainya sudah pernah kenal. Tetapi kalau yang pertama kali putra putrinya di kelas 1, nanti gambarannya bahwa di SD itu di kelas 1 itu ada mata pelajaran tema, ada olahraga, ada PJOK, ada agama, ada bahasa ayat dan bahasa Inggris. Ada 5. Nah, tema ini isinya nanti beberapa muatan pelajaran. Jadi kalau zaman dulu, zaman Bahari kita sekolah, Bapak Ibu,
ada pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seperti itu kalau zaman dulu ya. Zaman sekarang itu dirangkum jadi satu, namanya jadi pelajaran tema. Nah, di dalam tema itu isinya beberapa mata pelajaran tadi. Seperti itu. Jadi ini jadwal pelajarannya kok cuma tema aja tiap hari. Pelajaran apa? Nah, nanti Bapak Ibu isinya dalam satu tema itu sebenarnya beberapa mata pelajaran. Jadi pemerintah punya program bahwa anak pendidikan dasar ini di tingkat SD ini pikirannya nggak boleh terpisah-pisah, terkotak-kotak dulu. Yang ini IPA, yang ini matematika, bahasa Indonesia tidak boleh. Jadi utuh jadi satu, belajar pokoknya. Ini tadi belajar, tetapi dalam proses belajar itu isinya ada beberapa macam pelajaran. Contohnya kalau pelajaran tema itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan pagi masuk gurunya, terus anak-anak diajak nyanyi, misalkan nyanyi balonku ada 5, misalkan kalau di kelas 1 ya, di dalam nyanyi balonku ada 5 itu kita sudah belajar beberapa mata pelajaran sebenarnya. Balonku ada 5 berarti kan sudah berhitung ada berapa balonnya tadi. Sudah belajar tentang warna, berarti belajar tentang seni budaya. Berarti dalam satu nyanyian itu kita bisa belajar beberapa macam pelajaran. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Wali kelas 1B kepada Ibu Widayanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dibukanya ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu semuanya selamat datang di SDS Wijaya Kusuma II, dan terima kasih atas berkenannya hadir untuk menunjuk dengan kami dalam rangka MPLS mata pengenalan lingkungan sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Widayanti, bisa dipanggil Ibu Wida. Saya lahir di Sampit tanggal 1 Desember 1985. Jadi saya asli Kalimantan ya Bu, saya asli Dayak. Kemudian sebelum kita ke pembahasan modul, saya mau tanya dulu, apakah untuk kelas 1B di antara Bapak Ibu ada yang belum masuk grup? Karena saya lihat kemarin di grup itu hanya ada 13 peserta. Jadi masih ada 6 peserta yang belum masuk. Jadi nanti bila ada yang memang belum dimasuk tapi WA-nya ada, serahkan nomornya ke saya ya Bu, biar saya masukkan ke grup. Karena mengingat itu untuk grup paguyuban itu sangat penting sekali untuk kita saling memberi informasi, saling berkomunikasi di situ. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, jika memang sungkan menanyakan silahkan WA pribadi, saya akan balas ya, meskipun agak terlambat, misalkan saya nggak standby di HP, pasti akan saya balas gitu. Untuk modul mungkin ini langsung kami bagikan ya Bu ya. Ini yang kami bagikan ini modul tema 1 dulu. Untuk bahasa Inggris, PJOK dan agama nanti akan saya bagikan di luar setelah selesai acara.
bulan ini adalah tema 1 dulu. Ini untuk tema 1. Dalam tema 1 ini ada 4 muatan, yaitu bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan PDP. Dalam satu tema, coba Romawi 4 halaman Romawi 4 dibuka. Di sini ada 4 subtema. Subtema 1, aku dan teman baru. Subtema 2, aku buku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Subtema 4, aku istimewa. Dalam satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Dalam satu subtema ada 6 pembelajaran. Jadi dalam 4 subtema ini ada 24 pembelajaran. Jadi ini yang kita kerjakan selama 1 bulan. Kemudian dalam satu pembelajaran itu ada latihan soalnya. Jadi itu yang dikerjakan anak-anak setiap harinya. Jadi gini, diusahakan sebelum mengerjakan, anak-anak dilatih untuk membaca dan memahami materi ya Bu ya. Jadi jangan langsung mengerjakan soal, jangan langsung mengerjakan latihan soal. Akan percuma anak-anak ketika dia mengerjakan satu tema ini 1 hari atau 2 hari, akan percuma, tetapi dia tidak paham gitu. Biarpun materinya sedikit, cuma 1 lembar misalkan pembelajaran 1, tapi anaknya mengerti, anaknya paham apa yang dia pelajari gitu, ya. Nah, setelah selesai mengerjakan pembelajaran 1 sampai dengan 6, di situ kita ada yang namanya penilaian harian. Coba Ibu buka halaman 12. Ada penilaian harian. Di sini penilaian harian, penilaian harian 1, 2, 3, dan 4 karena ada 4 subtema tadi. Nah, di dalam penilaian harian ini ada 4 muatan. Ada 4 muatan yaitu PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Itu ada 20 soal. Ini dikerjakan setelah mereka selesai mengerjakan subtema 1 dulu ya, 6 pembelajaran tadi. Baru mereka mengerjakan ini. Mungkin orang tuanya paham mana materi PKN, mana bahasa Indonesia, mana matematika, dan SPDP. Mungkin kalau anaknya masih belum paham, jadi orang tuanya minta tolong, minta kerjasamanya untuk menjelaskan ini mana ini soal PKN, ini soal matematika, mungkin begitu. Nah, setelah selesai nanti mengerjakan tema, bisa juga ketika mengerjakan tema diselingi sama muatan yang lain. Misalnya hari ini tema sama bahasa Dayak atau bahasa Inggris, karena bahasa Dayaknya belum ya punya, mungkin bulan depan dari bahasa Dayaknya bahasa Inggris. Atau misalnya hari ini tema, besok dikerjakan lagi bahasa Inggris, besoknya lagi agama, seperti itu. Biar dalam 1 bulan itu selesai, karena memang harus selesai dalam 1 bulan gitu. Jadi mengerjakannya 1 hari itu 1 pembelajaran saja, ya, 1 pembelajaran. Karena ini kan 1 modul tema 1 ini ada 24 pembelajaran. Jadi dalam 1 bulan cukup lah untuk kita mengerjakan. Dan ini nanti dikerjakan di buku tulis, jangan di modulnya, karena nanti pasti kita mengumpulkan tugas itu. Dan saya harapkan untuk buku ini jangan dicampur ya Bu, maksudnya jangan dicampur dengan buku yang lain, buku pelajaran yang lain. Tema sendiri, nanti agama sendiri, PJOK sendiri gitu. Jadi ketika kita mengumpulkan dan kita koleksi di sekolah pun mudah gitu. Nah, nanti untuk tema ini mungkin sampai tema 2. Setelah tema 2 kita akan melaksanakan yang namanya PTS, penilaian tengah semester. Nah, mungkin nanti setelah selesai tema 2 ya, biasanya itu setelah selesai tema 2 bulan berikutnya kami akan membagikan modul tema 2 kalau ini sudah selesai. PTS itu kita laksanakan di bulan Oktober. Semoga anak-anak nanti di bulan Oktober
sudah bisa masuk sekolah seperti biasa ya Bu, kita lanjutkan saja. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan mengenai modul. Apa ada yang masih kurang jelas? Yang dimaksud dengan SDDP apa ya Bu? Seni budaya dan prakarya. Kalau zaman dulu namanya kesenian. Kesenian, SDK, seni budaya dan keterampilan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Itu ngerjakannya langsung di sini apa di buku sendiri Pak? Mengerjakannya di buku tulis sambil kita lihat anak-anaknya belajar menulis. Ya, karena sangat perlu sekali di kelas 1 ini belajar menulis. Nanti kalau di sini mereka langsung menjawab, mereka nggak belajar menulis. Terus kadang di modul ini tempatnya ada yang kurang dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu saya ulangi lagi penjelasan dari Bu Wida tadi biar nanti tidak timbul pertanyaan lagi ketika kita pulang ke rumah dan bisa menyampaikan ke putra putri kita dengan baik. Baik, untuk kelas 1 ini yang kita bagikan pertama ini di bulan pertama adalah modul tema 1. Modul tema 1 ditambah dengan modul bahasa Inggris Bu Widaya dan modul PJOK dan agama. Ada 4 nanti yang kita bagikan. Tema 1, PJOK, agama, dan bahasa Inggris. Tapi Bapak dan Ibu gak boleh anaknya langsung suruh ngerjakan yang PH saja. Prosesnya yang 6 tadi harus dipenuhi dulu. Sehari 1 pembelajaran. Sehari 1 pembelajaran. Halaman 1, subtema 1. Aku dan teman baru. Itu sampai dengan halaman 3 materinya. Jadi di pembelajaran 1 itu Bapak Ibu isinya ada pelajaran PKN sebenarnya, ada bahasa Indonesia, ada SPDP, ada 3 muatan. Nanti di pembelajaran 2 nggak harus ada 3 itu, bisa saja cuma 1. Tetapi dalam 1 subtema itu 4 mata pelajaran tadi pasti semuanya dibahas. PKN, bahasa Indonesia, SPDP, kemudian matematika. Pasti semuanya akan dibahas, akan dipelajari dalam 1 subtema tadi. Nah, setelah putra putri kita membaca materinya halaman 1, 2, dan 3, sambil bapak ibu gurunya, bapak ibunya nanti di rumah jadi guru, ya, merangkang. Kalau di situ nyanyi, bapak ibunya harus belajar nyanyi juga. Nah, kemudian anak-anaknya suruh kerjakan latihan soal. Latihan soalnya itu yang ayo berlatih 1 itu dikerjakan. Itu kita kerjakan sampai penilaian harian. Kemudian setelah itu masuk ke subtema yang baru minggu depan lagi. Itu 1 tema 1 subtema itu 1 minggu. Okay. Sambil misalkan pagi dia kerjakan subtema, sorenya bisa kerjakan yang mata pelajaran lain. Selamat pagi Bapak Ibu. Jangan tegang dong Bu, senyum Bu, biar lebih sumringah gitu ya. Katanya tegang sekali. Ya, pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk membawa atau memberikan tentang positive parenting. Dan di sini saya minta izin ya Bapak Ibu ya, karena
pasti Bapak Ibu, bukan saya. Saya sekedar hanya kemarin mengikuti pelatihannya di Palangkaraya. Jadi di sini saya sekedar ingin berbagi ilmu saja, seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu Bapak Ibu bahwa di sekolah ini ada branding atau kita punya kekhasan sendiri, yaitu sekolah kita ini namanya Sekolah Cerah. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Bunda? Tahu Bunda? Lupa? Yang lain Bapak Ibu? Cerah? Ada yang tahu? Cerah itu singkatan dari cerdas, ramah, asri, dan hijau. Jadi sekolah kita kalau setiap pagi anak-anak pasti kita ajak untuk salam cerah, cerdas, ramah, asri, hijau. Saya ajarkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti biar nggak cuma anak-anaknya tapi Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Salam cerah, cerdas. Jadi cerdasnya kayak gini. Cerdas, ramah. Jadi kalau ramah jangan lembut. Ramah, asri, hijau. Bisa? Oke, Bapak Ibu? Bisa ya? Salam cerah, cerdas, ramah, asri, hijau. Nah, seperti itu. Ketawa ya? Nanti kamu juga harus gitu loh. Iya, kelas 1 ya Bu ya? Nah, nanti harus hafal ya. Udah tahu belum? Coba diulangin. Coba, lah malu. Oke, saya mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan beberapa yang telah saya dapat. Semoga sedikit memberikan apa ya? Pokoknya berbagi ilmu lah gitu. Jadi tidak ada niatan saya dalam hati untuk mengajari Bapak Ibu, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ini benar-benar niat saya hanya untuk berbagi ilmu saja, menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Karena saya yakin 100% Bapak Ibu di sini jauh lebih senior daripada saya. Karena kan udah punya anak banyak dan besar-besar. Ya, nah, gitu. Jadi tidak ada niat untuk mengajari sama sekali ya Bapak Ibu ya. Sekedar untuk berbagi saja. Jadi di sini topiknya adalah peran orang tua dan guru membentuk karakter anak dalam berperilaku di masa pandemi COVID-19. Maksudnya di sini kan kita sekarang lagi ada wabah ya Bu ya, kurang lebih sudah hampir 5 bulan. Jadi anak-anak dipindahkan tugas belajarnya ke rumah gitu. Karena dipindahkan tugas belajar ke rumah, otomatis tugas orang tua jauh lebih banyak ya Bapak Ibu ya, dan lebih banyak bingungnya. Iya Pak ya Bu? Iya ya, dari modulnya, dari cara mengerjakan tugasnya, seperti itu Bu ya. Nah jadi karena pindah tugasnya anak-anak belajar di rumah, maka di sini ada peran orang tua dan guru yang harus menjadi satu paket, nggak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut Bapak Ibu semua, peran dalam mendidik anak ini yang paling utama ayah kah, ibu kah, atau guru? Siapa? Guru. Siapa lagi Bapak Ibu? Yang perannya lebih, kira-kira ayah, ibu, atau guru? Orang tua. Mungkin. Orang tuanya spesifiknya ayah atau ibu? Ibu. Bapak-bapak, apa kabarnya? Sedikit ya, tapi alhamdulillah ada bapak-bapak di sini. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Garner, ini salah satu psikologi anak, mengatakan, sosiolog mengatakan bahwa anak yang banyak berinteraksi dengan ayahnya memiliki IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tak cukup berinteraksi dengan sang ayah. Jadi di sini peran ayah adalah kunci utama. Iya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita berada di PT atau perusahaan yang memang kita semua sebagian besar ini karyawan ya Bapak Ibu ya, kita bekerja. Terlebih lagi ayah. Jadi kalau kita lihat di sini seolah-olah ayah itu tugasnya hanya untuk mencari nafkah, cari uang. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhan apa ya? Kebutuhan anak dalam belajar biasanya menjadi tanggung jawab
Ya, kepemimpinan dan ketegasan itu menjadi kunci utama untuk menentukan arah anak Bapak Ibu. Jadi kita wajib menghadirkan sosok ayah di rumah. Jadi Bapak-bapak nanti kalau anaknya minta didampingi, monggo didampingi ya Pak ya. Karena sosiologi atau Bapak Garden ini sudah merisetkan dari beberapa ratus orang di dunia dan mengatakan yang demikian. Jadi kita wajib menghadirkan sosok ayah di rumah agar anak-anak kita memiliki IQ yang lebih tinggi seperti itu. Karena memang ketegasan dan kepemimpinan ada di sosok ayah. Kemudian untuk sosok ibunya bagaimana? Nah, untuk sosok ibunya menurut J.W. Sarrock, anak cenderung mencari kenyamanan dari seorang ibu, rasa ingin diperhatikan, perlindungan, kasih sayang, bagian dari pembentukan karakter untuk kedepannya pada saat tumbuh dan berkembangnya. Jadi kalau ketegasan dan kepemimpinan jatuh pada sosok ayah, kalau kenyamanan, perhatian, kasih sayang ada sosok ibu, seperti itu. Tapi dua-duanya tetap saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini sosok ayah dan sosok ibu. Tadi saya bilang bahwa untuk mendidik anak, baik itu pendidikan formal dan informal, ada 3 komponen, ayah, ibu, dan guru yang tidak bisa saling dipisahkan. Maka peran guru di sini apa? Nah, menurut Kang Dado, anak membutuhkan interaksi yang intensif dengan guru dan kedua orang tuanya. Sebab dengan bimbingan langsung dari kedua orang tua dan guru dalam proses belajar akan memberikan dampak positif pada perkembangan fisik, emosi, kognitif, kebiasaan, atau sikap pada anak. Jadi, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Karena gini ya Bapak Ibu ya, ini kayaknya terjadi di mana-mana. Semoga Bapak Ibu yang di sini tidak seperti itu gitu ya. Karena kan banyak Bapak Ibu yang bilang, "Alah udah ada gurunya, jadi gurunya aja lah yang ngajarin, saya nggak usah." Kadang-kadang ada yang gitu ya Bapak Ibu ya, di rumah ya banyak loh Bapak Ibu yang kayak gitu. Jadi menitik beratkan pendidikan itu hanya pada guru. Jadi orang tua pas tangan di rumah, sudah diajarin gurunya juga di sekolah, jadi nggak usah lagi lah, saya fokus kerja aja lah, cari uang, menyekolahkan dia, tugas untuk mendidiknya biar guru yang menangani. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang tua dan guru ini sangat penting perannya, tidak bisa dipisahkan. Jadi memang sudah sepaket ya Bapak Ibu ya. Terlebih lagi kita belajarnya sekarang di rumah, maka peran orang tua jauh harus lebih kerjasamanya harus lebih dekat lagi dengan guru. Dan ibaratnya kalau misalnya dalam mendidik anak itu peran utamanya adalah ayah dan ibu, guru atau kami ini sebagai pelengkap, hanya pelengkap saja. Jadi yang memang bertugas untuk mendidik mereka, mendidik karakternya adalah Bapak Ibu sekalian. Kami hanya pelengkap Bapak Ibu. Nah, dalam mendidik anak tentunya kita memberikan misalnya ya Bapak Ibu ya, kalau dalam beragama saja kita ada panutan, nggih Bapak Ibu, dalam beragama kita ada panutan, dan anak pun pasti harus ada panutannya. Panutannya yaitu orang tua dan guru serta masyarakat di lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan sesuatu yang baik, maka kita dulu harus menjadi baik. Kalau kita ingin mengajarkan karakter kepada anak, kita dulu yang harus berkarakter seperti itu. Maka di sini saya menitik beratkan apa yang disampaikan adalah mendidik karakter dengan karakter. Artinya kita mendidik anak, mengajarkan anak karakter, tapi kita terlebih dahulu mengkarakterkan diri kita. Kita ingin anak kita bangun pagi setiap pagi jam 4. Nah, jam 4 bangun pagi ya, tapi mamanya bangunnya jam 6. Ayahnya bangun jam 7. Kira-kira tauladan yang baik nggak Bu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin ngajarkan anak kita bangun pagi, kita dulu yang harus bangun pagi. Karena kita ini tidak bisa mengikuti apa yang diucapkan, tapi kita mengikuti apa yang dilakukan. Seperti itu. Ibaratnya jangan ngomong doang, tapi actionnya ada, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadilah teladan yang baik bagi anak-anak, beri contoh, jadi panutan yang baik supaya anak mencontohnya.
contoh karena pada masa-masa kritis pembentukan perilaku di sini sudah ada tertulis di usia SD, Bapak Ibu. Nomor 2 dari bawah. Kita tidak perlu membahas fase-fase yang lain karena kita ada di jenjang SD. Di jenjang SD itu anak-anak itu pembentukan perilakunya konflik adaptatif, yaitu penyesuaian, ingin diterima kelompok, imitatif, berbagi dan mengalah. Di situ ada kata imitatif, imitasi, artinya meniru ya Bapak Ibu ya. Jadi karena memang anak-anak itu suka meniru atau peniru yang handal. Makanya kalau kita sekarang, apalagi di kebun ya Bapak Ibu ya, banyak sekali nggak Bu anak-anak yang suka ngomong saru. Banyak Bu ya. Saya itu dulu waktu pertama kali ngajar ke sini tuh sampai shock gitu Bu. Dapat dari mana ya kata-kata seperti itu gitu, kok bisa anak-anak kelas 1, kelas 2 gitu Bu ngomongnya saru gitu. Kalau mereka tidak mencontoh, tidak mungkin. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi mereka menirukan apa yang kita ucapkan. Jadi monggo Bapak Ibu, kita kalau berkata-kata dipilah-pilah lagi. Tapi saya yakin 100% Bapak Ibu yang di sini pasti selalu mencontohkan hal-hal yang baik. Cerdas, ramah, asri, hijau. Hijau itu lingkungan kita. Jadi, saya mulai Bu. Salam cerah. Ramah, asri, hijau. Sekali lagi Bu. Salam cerah. Jadi di sini saya dari tim Adiwiyata ingin memperkenalkan seperti apa Adiwiyata yang sudah berlaku di SD Wijaya Kusuma ini. Jadi apa itu Adiwiyata? Adalah tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Jadi Adiwiyata ini nanti berkelanjutan Bu. Untuk mungkin ini adalah dasar dari Adiwiyata. Ini adalah tempat atau wadah yang baik untuk anak didik kita, yaitu mengenai moral, mengenai etika, semuanya nanti bisa dimulai dari Adiwiyata ini. Yang organik itu Bu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita ini, sampahnya diambil dijadikan pupuk. Nanti ada yang membuat pupuk itu tugasnya Pak Alja. Jadi semua yang ada di sini itu serba dikelola. Dipilih, dipilah, diolah. Ya, Bu. Jadi dipilih, dipilah, diolah tempat sampah ketiga ini. Jadi yang organik sudah, yang non organik itu dari kertas-kertas. Ya, Bu, kertas-kertas ini kan dibuang. Setelah itu sama siswa kita itu diambil, dipilah-pilah lagi. Mana yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Jadi dipakai dibuat keterampilan. Contohnya banyak Bu, sudah diproduksi oleh SD Wijaya Kusuma 2, yaitu dibuat pot bunga yang bahan dasarnya dari kertas. Jadi kertas itu direndam dulu sampai hancur, setelah itu dicampur dengan semen, dicetak menjadi pot. Di pot-pot yang ada ini besok mau dipakai semua. Jadi itu di depan itu juga keterampilan dari anak-anak, itu barang bekas. Jadi semua yang ada di sini itu barang bekas yang diolah, dipilih, dipilah dan diolah. Selanjutnya irit menggunakan air energi. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau misalkan di rumah kan di sekolahan tuh sekarang sudah ada tempat cuci tangan.
sebelum masuk sekolah tangan harus dicuci dulu. Sudah disediakan juga sabunnya, sudah disediakan airnya, sudah, tetapi harus hemat dalam penggunaannya. Selanjutnya, wajib menanam, memelihara tanaman. Jadi anak-anak Bu jangan terkejut ya, jangan kaget. Misalkan anak-anaknya nantinya disuruh membawa bunga atau tanaman yang lain, dibawa ke sekolah. Gunanya untuk apa Bu? Untuk belajar menanam. Jadi anak-anak diajari menanam, merawat, biar punya rasa tanggung jawab sendiri. Bawa tanaman, ya udah sekarang kita tanam bareng-bareng. Kamu nanamnya kelas 1 bagian ini, kelas 2 bagian ini, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti kesana, Bu sekarang suruh bawa tanaman. Tanaman apa? Tanaman yang ada bunga misalkan ya Bu ya. Nanti dirawat masing-masing, ditanam masing-masing. Jadi anak diajari untuk menanam, merawat tanaman, memelihara ibu supaya tanaman hidup. Tanaman juga perlu kasih sayang seperti kita. Tanaman kalau dikasih kasih sayang pasti tumbuhnya subur dan baik. Kelas yang kita tempatin ini Ibu bisa melihat sendiri. Ini ruang kelas 2A. Ada perpustakaannya di sebelah sana untuk anak-anak bisa datang untuk membaca. Ada lab IPA, untuk anak yang kelas tinggi juga ada di sebelah sana. Ada lab komputer juga ada di sebelah sana. Ruang kepala sekolah ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Ruang wakasek ada di sebelah belakang, ruang guru di depan, ruang TU ada di dekat ruang guru, WC siswa. Jadi semua ini Bu sudah terkelola dengan baik. Yang WC ini Bu juga sudah ada piketnya, semua sudah terprogram. Yang programkan adalah dari Adiwiyata Bu untuk anak kita semua. Pak Kejar. Ada ruang BK itu adalah Bapak Adi. Jadi untuk konseling kita sama siswa. Ruang UKS itu adalah untuk tempat anak istirahat yang sakit di sekolah. Ruang ibadah setiap hari digunakan Bu, ini untuk siswa-siswi kita yang beragama Islam, itu ada di sebelah sana kanan itu agak ke belakang. Itu tempat ibadah bisa setiap hari digunakan untuk anak didik kita. Makanya anak didik kita disuruh bawa sarung, gunanya untuk beribadah sholat bersama berjamaah. Koperasi sekolah itu deretan yang sebelah sana Bu. Kantin sekolah itu berdekatan dengan koperasi sekolah. Lapangan multifungsi yang ada di depan kita. Ada tempat parkir, ada kebun pepaya di belakang Bu, kebun pepayanya, ada toga ini pernah menciptakan yaitu untuk jamu tapi mungkin dijualnya untuk guru-guru saja. Sudah dikelola semuanya Bu. Semua sudah terprogram. Jadi untuk pepaya pun itu sudah panen. Ruang terbuka hijau di depan, gazebo ada di pojok-pojok itu. Hutan mini ada di belakang. Hutan mini itu tempat untuk belajar anak didik kita. Kalau pas belajar di luar, mereka belajar di hutan mini. Di situ juga ada perpusnya yang untuk membaca. Juga ada yang jaga. Bank sampah ada di dekat kantin. Komposter hubungannya tadi sama organik, daun-daun itu dibuat kompos, dibuat pupuk untuk tanaman kita. Ada greenhouse bermacam-macam, di situ
pot yang tadi saya sebutkan, yang terbuat dari kertas yang dibilang diolah tadi, itu masuknya ke sini. Pot-potnya semua dari sini. Kalau yang ada di depan itu Bu, itu barang bekas dari handuk. Ada penampungan limbah air hujan, gunanya Bu untuk menyiram. Ini tempatnya dekatnya greenhouse, jadi bisa untuk menyiram bunga-bunga yang ada di dekatnya. Ini semua juga sudah terencana, terprogram. Jadi yang piket semuanya itu adalah anak-anak. Selanjutnya di SD Wijaya Kusuma 2 ini Bu, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu ada 3 rumah ini Bu, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ingin melihat sekolah kita ini, silakan ibu-ibu melihat di ketiga ini, ada semua. Semua diupload di ketiga ini. Jadi kemarin juga SD Wijaya Kusuma mengajak warga sekolah luar, yaitu dengan mengadakan lomba. Semua itu diadakan lewat Instagram atau YouTube. Jadi pendaftarannya juga Ibu kemarin pakai online semua pendaftarannya. Itu kemarin ada lomba, jadi mengadakan lomba kemarin itu lewatnya online semua. Yang daftar juga dari Palangka, dari mana-mana daftar Bu. Setelah daftar nanti mengirim videonya ke kami atau kemarin juga ada lewat WA. Jadi di sini SD Wijaya Kusuma menyediakan semuanya untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kalau Bapak Ibu melihat silahkan diklik ini tombol subscribe-nya biar tambah banyak yang menyukai. Video-video semuanya ada tentang Adiwiyata, tentang sekolah kita. Mungkin dari saya Bu, cukup di sini penjelasan pengenalan lingkungan yang ada di sekolah SD Wijaya Kusuma. Jadi nanti habis ini ada hubungannya dengan budaya. Budaya nanti yang menjelaskan adalah Bapak Atribut. Terima kasih Bu Suti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian serta pemateri Bu Suti dan Pak Rijal. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Suti. Nah, jadi anak-anak kita itu Pak Bu ke sekolah itu tidak hanya datang belajar terus pulang. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah itu ada kegiatan selain pembelajaran. Apa itu kegiatannya, apa itu budayanya, apa itu pembiasaannya akan dijelaskan sini nanti. Tapi sebelumnya benar kata Bu Suti tadi, Adiwiyata sama budaya itu berhubungan, keterkaitan. Karena apa? Karena sekolah kita ini ada namanya program Adiwiyata. Itu program Adiwiyata itu apa Bu? Yaitu singkatnya saja, yaitu sekolah yang peduli akan lingkungan. Sekolah yang peduli akan lingkungan. Lingkungan apa itu? Tentang kehijauannya, kelestariannya, tentang sampah-sampahnya. Jadi jangan heran. Nanti jangan heran Bu ya kalau anaknya di sini nanti isinya bersih-bersih lingkungan, itu jangan heran nanti Bu. Oke, yang pertama, budaya atau pembiasaan yang dilaksanakan di SD Wijaya Kusuma 2 Lanao itu ada apa aja? Yang pertama budaya bersama, budaya patroli sampah. Jadi bukan hanya satpam aja patroli, anak-anak juga bisa patroli sampah. Budaya piket kelas, budaya tata kelola kelas, budaya piket kamar mandi, budaya literasi, budaya membawa bekal Jumat bersih, ada yang namanya Sabtu Sehat, dan ada Duta Adiwiyata, upacara bendera, peringatan Hari Besar Islam dan Kristen, kemudian budaya peringatan Hari Besar Nasional. Itu yang budaya yang kita biasakan di SD kita bersama. Terus aja
Yang pertama budaya bersalaman. Jadi apa Bu? Ketika anak ibu sekalian datang ke sekolah itu sudah disambut Bu. Sudah disambut sama guru-gurunya di depan gerbang. Jadi budaya bersalaman sopan santun ini kami juga akan ajarkan di sini. Masuk satu salaman antri sama guru-gurunya. Itu budaya bersalaman. Kami mengajarkan sopan santun Bu. Kemudian ini namanya budaya patroli sampah. Budaya patroli sampah. Jadi anak-anak ibu sekalian, anak bapak sekalian itu datang ke sekolah itu, ketika sampai sekolah tuh langsung ngapain itu sudah diatur di sini Bu. Ngapain aja ini, habis ini ngapain lagi, habis ini ngapain lagi, sudah diatur. Setelah sampai taruh tas, taruh peralatan sekolahnya, keliling anak-anak Bu. Keliling ngapain? Ngambilin sampah. Karena tadi kan budaya tadi kan budaya yang peduli lingkungan. Ngambilin sampah Bu, ngambil sampahnya Bu. Di sini yang menjadi masalah besar yaitu sampah daun, bukan sampah plastik. Kalau sampah plastik alhamdulillah kami sudah mulai kurang untuk sampah plastiknya. Jadi yang di sini masalah besar yaitu sampah daun. Terlihat berbagai macam tumbuhan di sini yang mengakibatkan sampah daunnya banyak. Dan ini kami lakukan 1 minggu sekali. Jadi enggak setiap hari anak bapak ibu datang ambil sampah, enggak. Dari 1 kelas 6 sampai kelas 1 sampai kelas 6 itu ada jadwalnya. Misalnya kelas 1A, 1B hari Senin, 2A, 2B hari Selasa. Jadi enggak setiap hari Bu ngambilin sampah sini. Dan juga kami mengajarkan di sini budaya untuk bersih. Siapa tahu dari sekolah nanti bisa berakibat di rumahnya, karena sekolahan dibiasakan bersih-bersih, ngeliat halaman rumahnya kotor, langsung muncul pembiasaan tersebut di rumah, dilaksanakan di rumah. Itu ini terkait anak-anak bersih-bersih lingkungan, ada tipnya Bu. Kemudian next, budaya piket kelas. Selain patroli sampah juga ada budaya piket kelas. Kalau bapak ibu sekalian dulu sekolah kan pasti ada namanya piket kelas. Lanjut. Nih, dari piket kelas tadi ada namanya lomba tata kelola kelas. Nih, terlihat inilah nanti bakal kelas anak ibu sekalian, anak bapak ibu sekalian, ada kelas 1A, kelas 1B. Ini dilombakan Pak, Bu, dilombakan. Apa yang dilombakan? Tata kelola kelasnya, kebersihannya, hiasannya. Jadi kalau kami lombakan. Jadi gunanya paguyuban kelas Bu, gunanya paguyuban kelas yang dibikin tadi itu bukan hanya menginformasikan tentang pembelajaran, tapi apa? Menginformasikan tentang apa kegiatan yang ada di sini. Karena apa? Ini berhubungan dengan peserta didik dan orang tuanya. Orang tuanya ngapain? Kalau orang tuanya yang pintar tanam-tanam, boleh ikut Bu. Kalau orang tuanya ada yang pintar melukis, boleh ikut melukis, kan nggak apa-apa. Bareng dengan anak-anaknya, bareng dengan guru wali kelasnya. Kami lombakan Pak Bu. Jadi ada 2, lomba kelas 1 kelas terbaik, paling bersih, paling rapi, tata kelola paling bagus, dan ada lomba kelas terjelek atau kelas terburuk. Setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap kelas itu nanti dipilih. Nih, kemarin tahun lalu kelasnya Bu Suti yang dapat. Ya Bu, yang juara 1 kemarin ya, kelas terbaik. Kelas terbaik kelas Bu Suti kemarin. Berarti piala yang terbaik ini taruh Bu Suti. Dan ada yang peserta atau lomba kelas terburuk, berarti piala yang terburuknya itu taruh di kelas yang terburuk. Jadi apa? Peran bapak ibu sekalian dalam membangun kelas anaknya itu penting sekali Bu. Jangan sampai nanti ada piala tempel di sini, piala terburuk kelas anak ibu sekalian. Jadi wali kelasnya ngomongin aja, oh saya pinter nanam bunga Pak, Bu, tanam di depan, bareng-bareng sore datang ke sekolah, siang datang ke sekolah, atau hari libur, hari Sabtu, hari Minggu datang ke sekolah, gitu. Kalau sebelum tata kelolanya, lukisan-lukisan, hiasan-hiasan, siapa yang pintar bikin hiasan, boleh dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Jadi apa? Kalau WC kami ini banyak Bu, di pojok sana, ada di pojok sana. Jadi kalau kelas 1, kelas 1A, kelas 1B, ya ini WC-nya kamu, putra putri dipisahkan. Setiap hari bersihkan. Kalau kotor berarti orangnya jorok. Ini kelas WC kelas 2A, 2B, ini bersihkan. Tanggung jawabnya masing-masing. Kelas 6A, 6B itu sudah ada WC-nya masing-masing. Jadi
Nggak bisa kelas 1 masuk ke WC kelas 6, nggak bisa. Kelas 6 masuk ke WC kelas 2 nggak bisa. Kalau jorok, kalau bersih berarti WC-nya kelas 6 bersih. Kalau orang jorok berarti WC-nya juga jorok. Ini dan budayakan juga di sekolah. Dan ini ditemani bukan hanya anak-anak aja. Para dewan guru kan nemenin, bersihkan tuh nemenin. Enggak anak-anak dilepas tuh enggak. Kami temenin ada petugasnya teman-teman ya. Next, nih ada namanya budaya literasi. Jadi di sekolah kita juga ada namanya literasi, itu membaca buku, membaca buku dalam 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Membaca buku bukan hanya buku-buku pelajaran, tetapi buku-buku bisa buku cerita, bisa buku dongeng, bisa hafalan-hafalan perkalian juga bisa dilakukan di sini. Menonton video-video pendidikan juga bisa, bukan hanya membaca buku saja Bu. Ini laptop saya ini rusak kemarin, jadi yang dihitangi sekolah, yang pas melihat video literasi video nggak saya simpan di laptop kemarin karena rusak kemarin, hanya foto-foto ini saja yang bisa saya tampilkan. Intinya 12 menit sebelum pelajaran masuk, anak-anak diajak untuk berliterasi, untuk membaca selain buku pelajaran, buku dongeng, buku cerita, dan lain-lain. Next, ya. Nih, budaya membawa bekal. Dibedakan Bu, sarapan pagi dengan membawa bekal. Dibedakan Bu. Jadi kami membudayakan di sini membawa bekal, bukan budaya sarapan pagi. Jadi anak-anak itu disuruh sarapan dulu di rumah Bu. Jangan anaknya bawa makan bekal, nggak suruh sarapan, disuruh makan di rumahnya. Nanti kami bawa bekal ini kan makannya itu jam 9. Bayangkan aja anak jam 9 suruh bawa bekal, belum makan di rumah, kelaparan Bu, nggak konsentrasi nanti belajarnya. Membawa bekal, beda kan sarapan dengan membawa bekal. Di rumah sarapan dulu, minum susu dulu kan, minum teh dulu kan, minum air putih dulu kan, baru disuruh ke sekolah. Jangan anaknya baru sarapan di rumahnya dulu, karena membawa bekal. Dan bekal yang dibawa itu usahakan jangan yang plastikan Bu. Plastiknya tinggal di rumah, dibawakan anaknya bawa bekal di tempat makannya, di tempat nasinya. Boleh snack, boleh roti-rotian, boleh, terserah. Yang penting membawa bekal. Satu lagi Bu, ini ada yang sering kelupaan ini. Jadi ada anak tuh nangis. Kenapa anak tuh nangis? Pak, botol saya ini berbeda dengan teman saya Pak. Pak, tempat makanan saya ini berbeda dengan tempat makanan teman saya. Kenapa? Yang temannya Tupperware, saya rantang aja. Itu sering Bu. Jadi apa Bu? Jadi anak-anak itu tidak harus Tupperware. Tidak harus Tupperware. Botol, tempat minuman boleh, rantang-rantangan boleh, tempat plastik boleh. Tempatnya plastik, maksudnya tempatnya plastik yang dalam bentuk kan Bu, bukan plastiknya dibawakan. Tuh, nggak harus Tupperware Bu, anak-anak dibawakan nanti anaknya ngiri. Kenapa kamu nggak bawa bekal? Tupperware saya nggak ada Pak. Tupperware nggak ada. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying